Ini mau gimana? Ya, langsung ini saja. Oke. Terima kasih banyak. Gini aja kali ya, Prof, share screen-nya. Berarti ini anakku komplit ya? Nak Willy, nak Raihan, nak Agi, nak Aryo, nak Anita, nak Anissa. Nak Agis, nak Willy. Oke. Ya, terima kasih banyak. Sekali lagi saya minta maaf ya, Nak ya. Dan ini terbalik, tapi prosesnya nggak apa-apa. Nomor 4 barusan saya lihat di jadwal. Jadi nanti minggu depan nomor 4 nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidak marah anakku. Enggak kok, Prof. Memalukan. Enggak, saya duduk terus di sini tadi, cuma keasikan ngetik. Ya, ya, ya. Kita ngomong sekarang, ini judulnya tentang keterkaitan bunyi dengan kondisi sekeliling dan kemudian perjalanan propagasinya dan kemudian apa yang terjadi. Nah, dimulai dulu dengan terminologi atau istilah-istilah yang kita kenal. Ini ada 4 ini. Ada yang disebut near field, far field, free field, sama reference field. Oke, Nak Willy pertama, coba dibaca, Nak. Sound in open space. Near field. Huh? Di ruang terbuka, yes. Yeah. Spaces, yeah. The near field of a source is the region close to a source where the sound pressure level may vary significantly with a small change. In this region, the sound field does not decrease by 6 decibel each time the distance from the source increase as it does in the far field. Oke, stop dulu. Oke, stop dulu di situ, Nak. Nanti gantian. Ini soalnya terminologi yang penting yang semuanya harus bukan hanya hafal tapi mengerti betul. Ini ada yang salah tulisannya ya, Nak ya. Jadi where the sound pressure level may vary, bukan vary ya. Tapi vary, berubah ya, Nak ya. Jadi tolong dimengerti dan nanti ada terminologi yang berlawanan, yang tadinya medan yang di sekitar sumber, kemudian yang jauh, kemudian yang bebas tidak ada hambatan, terminologinya ya ini ya. Kemudian yang pantul, yang gaung gitu, reverberant field. Nah, ini harus dimengerti betul begitu. Sebetulnya ini kalau ngomong berdiskusi tentang bunyi itu kalau formula atau pemahaman tentang cahaya mengerti, rasanya gampang sekali mengikuti. Karena ini nanti kaitannya dengan rumus kuadrat jarak terbalik ya, Nak ya. Seper kuadrat jarak ya. Sama kalau kita ngomong cahaya juga. Jadi kalau jaraknya bertambah, maka intensitasnya akan menurun. Tapi menurunnya tidak linear, tapi seper kuadrat jarak. Tapi harus tahu dulu apa itu near field. Apa itu medan yang di dekat sumber. Berubah, nyaring mungkin, jelas mungkin, tapi dengan perubahan yang relatif sedikit seandainya dia berubah jaraknya. Itu saya kira masuk akal. Ya nanti memang diterangkan, dijelaskan lagi begitu dengan formula yang lebih bisa dilihatkan kalau dengan perhitungan begitu. Tapi di sini kira-kira doesn't decrease by 6 dB ya, dB itu decibel. Nanti bisa dilihat di belakang. Begitu jaraknya itu bertambah atau menurun. Tapi kalau di sini karena dia near field, sebetulnya jadi tidak bisa dikatakan mundur ya, tapi dikatakan justru bertambah. Karena dikatakan near field artinya
medan yang di dekat sumber begitu ya. Far field itu medan yang jauh dari sumber. Nah, jauhnya ukurannya dari itu tadi 6 dB itu tadi. Caranya ya dengan alat ukur. Tapi mungkin tertarik atau menarik atau mungkin tidak sama sekali. Teman-teman kita dari Papua bisa menghitung atau bukan menghitung, memperkirakan jarak ini dengan bunyi yang dia dengar. Nah, tapi khusus bunyi manusia. Ya memang ada juga yang pinter lagi, mungkin pernah dengar Ludwig Mandacan, itu bunyi kasuari. Nah itu dia bisa memperkirakan jarak. Nah ini hal-hal yang mengagetkan mungkin kehidupan, tapi ya kayak begitu. Jadi telinganya seperti alat ukur yang kita punya di sibiometer. Oke, diteruskan oleh Nak Agis yang far field. Ya, oke, Prof. Far field. The far field of a search begins where the near field ends and extends to infinite. Note that the transition from near to far field is gradual in the transition region. It is divided into two fields. Bukan to infinity ya, Nak ya, to infinity. Oke ya. Oh ya, to infinity. Jadi harus apa itu, harus hati-hati itu. It is divided. Nah, jadi bukan divide tapi it is divided into two fields. Nah, memang ini yang saya katakan tadi, ternyata ada beberapa manusia yang bisa membedakan atau secara eksplisit begitu antara near field dan far field. Kaitannya ini kan kuping sama sumber ya, telinga kita sama sumber bunyi. Tapi banyak, apalagi kalau kita ngomong tentang teman-teman kita yang masih belum beruntung, hidupnya masih di hutan. Mungkin ada beberapa ya, mohon maaf, ada teman-teman kita dari Jambi, terus mungkin juga di Papua, di Seram juga, tapi sekarang sudah hampir tidak ada karena di Pulau Buru maksud saya, bukan di Seram. Saya pernah juga ke sana. Jadi beliau-beliau itu jadi bapak-bapak atau ibu-ibu juga, anak-anak juga, mereka bisa mengukur jarak itu dengan suara yang dia dengar. Itu luar biasa. Nah, tapi kalau pendekatan antara, kalau anakku nanti mengerti betul apa itu near field dan far field, field dan reverberant field, saya kira itu tidak aneh, tapi bukan berarti mesti bisa. Hanya orang-orang tertentu yang dikaruniai yang bisa memanfaatkan telinganya untuk mengukur jarak. Oke, yang ketiga. Nah, Anissa, dibaca, Nak. Free field. Anissa Talita. Yeah, Prof. Free field. The free field is a region in space where sound may propagate free from any form of obstruction or reflecting surface. Ya, surfaces ya, reflecting surfaces Surfaces. ya. Ini anak-anakku mungkin ada yang apa kalau bahasa Indonesia ya, membantah atau kalau bahasa Jawa ngengkel ya, Nak ya. Mendebat begitu. Soalnya di sini anakku bisa baca bisa mengartikan sendiri kan. The free field is a region in space where sound may propagate free from any form of obstruction or reflecting surfaces. Mungkin nggak itu? Gimana Nak Billy? Mungkin nggak itu? Atau Nak Agis atau Nak Anissa atau anakku semuanya? Ayo. Nak Anita, terus siapa lagi? Nak Aryo. Halo Nak Aryo. Nak Agil sama Nak Raihan, coba. Itu kata-kata barusan tuh gimana kira-kira? Free field adalah suatu daerah, ruang, suatu daerah yang bunyi itu bisa berpropagasi bebas dari sebarang. Ini itu kan sebarang kan, bentuk dari hambatan atau pantulan bunyi, permukaan bunyi. Jadi bunyi yang datang dari pantulan atau bunyi yang udara lain dan seterusnya. Nah ini mungkin nggak itu ada free field itu menurut anak-anakku, supaya nanti tidak bias kalau pada waktu melakukan pengukuran atau praktek atau malah senang tugas akhirnya kan, karena angkatan kemarin ada 3 yang tentang bunyi itu. Ayo saya kepengen ada yang menjawab dengan
batasan free field ini? Ada nggak itu? Dengan kata-kata dengan batasan, the free field is a region in space where sound may propagate free from any form of obstruction or reflecting surfaces. Jadi gangguan maupun pantulan bunyi akibat permukaan. Gimana? Duh, kok tidak ada yang komentar? Gimana Nak Anissa? Salah tidak apa-apa Nak, kita diskusi aja. Ada nggak itu kira-kira Nak yang dikatakan free field itu? Sebetulnya nggak ada ya Nak ya. Nggak ada itu yang daerah yang bebas betul itu nggak ada. Ya mungkin ada kalau di interplanetary space ya Nak ya, di ruang angkasa itu lain lagi. Maksud saya antar planet itu mungkin saja. Ya karena anakku juga tahu kan kepadatan udara kan semakin tinggi semakin rendah, tidak seperti di permukaan. Tapi tetap bukan berarti tidak ada hambatan, apalagi tidak ada reflecting surfaces. Ya kalau seperti di bandara pesawat terbang naik turun, ya omong kosong kalau tidak ada hambatan begitu kan. Nah, jadi ideal free field Pak nggak ada, itu betul kalau anakku menjawab. Jadi medan yang memang betul-betul ideal bebas itu nggak ada. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah medan yang memang tidak ada apa-apanya tapi masih tetap ada udaranya gitu ya Nak ya. Tolong dimengerti betul. Yang keempat, nah Aryo coba di February field. Gimana Nak Aryo Laksono? Baik, Oke, Prof. bagus. Reverberant field. Ya. The reverberant field of a source is defined as that part of the jaringan tes. Halo. Iya Nak. ya, bisa. Gimana? Gimana nih? Oh, Prof. Kenapa? Sudah dibaca Nak Aryo? Atau koneksinya nggak bagus? Atau saya yang nggak bagus? Kayaknya koneksi Aryonya, Prof. Oh Yang gitu kurang ya bagus, Nak ya. iya. Oke, nggak apa-apa Nak Aryo. Coba yang lainnya saya mau. Nak Raihan coba, Nak Raihan Dwi. Ya, Prof. Dilanjutkan Nak Aryo karena kurang beruntung apa itu internetnya. Ya, Prof. Reverberant field. Reverberant field, yes. Reverberant field. The reverberant field of a source is defined as that part Is of the defined. sun. Is defined as that part of the sun. Field radiates by a source which has experienced at least one reflection from a boundary of the room or enclosure containing the source. Ini kalau menurut Nak Aryo kira-kira nyambung nggak ini Nak? Atau bisa dimengerti nggak ini? Atau kira-kira ada nggak ya sesungguhnya reverberant field ini? Coba aja pelan-pelan. The reverberant field dari sumber of a source is defined, ini ada batasannya, as that part of the sound. Sebagian dari bunyi yang dirasakan oleh sumber tadi, which has experienced at least one reflection. Jadi punya pengalaman sekali dipantulkan from a boundary of the room. Ini bisa Pak, tapi di ruangan percobaan. Tapi kalau di ruang betul-betul nggak ada ini. Jadi maksud saya di luar begitu itu nggak bisa yang disebut reverberant field. Yang ada ya kalau di ruangan. Ini sangat penting sekali sebetulnya. Kalau apalagi kalau anak-anakku kepingin, sayangnya kemarin 2 itu yang hanya 1 yang bisa beruntung mendapatkan bimbingan dari laboratorium akustik yang ada di BRIN sekarang. Karena kalau tidak mengalami betul, apa tidak bisa ya mengalami dengan percobaan begitu rasanya
ini semua kayaknya semu begitu. Tapi kalau sudah, sebetulnya terminologi ini semua, nah ini hanya bisa dinyatakan di dalam ruangan ya. Ya walaupun dunia itu juga ruangan, tapi kan kita tidak bisa mengidealisasi kayak begitu. Ya paling membuat ruangan tersebut. Nah, ruangan-ruangan untuk percobaan atau membuat alat atau menguji sistem akustik, nah itu baru kita bisa menerima pemahaman definisi-definisi tersebut. Gimana? Ada komentar, ada pertanyaan tentang definisi-definisi ini? Near field, far field, free field, sama reverberant field. Nah, Willy tidak ada komentar? Belum, Prof. Belum. Oke, makasih, bagus. Diteruskan, Agis. Maksud saya PPT-nya, PowerPoint-nya. Ya. Nah, Agil yang baca. The inverse square law teaches us that for every doubling of the distance from the sun source in a free field situation, the sound intensity will diminish by 6 decibel. As a sound wave. Ya, berhenti dulu, nak. Ya. Ini sederhana, tapi ini sebetulnya yang tadi, yang pertama kali tadi. Tahu nggak apa itu di inverse square law? Rumus seper kuadrat jarak. Jadi kalau mundurnya 2 meter atau majunya 2 meter, maka intensitasnya akan menurun seperempatnya. Ya. Jadi tidak linear, tapi inverse square law. Seper kuadrat jarak. Jadi kalau mundur lagi 4 meter, jadi bukan seperempat, tapi jadi 1/16. Intensitas bunyinya. Jadi ini bisa dipraktekkan kalau di ruang kalau di UNAS kan ada, walaupun ruangannya tidak begitu bagus, tapi at least angka-angkanya nanti numerikalnya akan mendekati hal ini. Ya memang dibuat gampangnya saja begitu, seperti kalau kita indeks bias udara itu 1, atau lain lagi kita densitas air itu 1, umpamanya begitu. Itu kan kesepakatan umum. Ini juga begitu. Kalau kita ngomong yang pertama tadi itu menurun 6 desibel. Ini nanti bisa dilihat di dalam pengukuran kalau anakku praktikum, atau kalau sudah praktikum saya nggak tahu. Mungkin pernah mempraktekkan hal ini. Jadi diingat ya, di inverse square law. Ini kelakuan bunyi, behavior of sound ini perlu dimengerti betul. Jadi ada definisi yang 4 tadi, yang dekat, yang jauh, sama pantulan, bukan pantulan, gaung, reverberant tadi, medan ya. Itu harus dimengerti betul. Nah ini menjelaskan tentang apa, nanti ada gambarnya di bawahnya. Bisa dilihat apa itu yang disebut dengan inverse square law. Jadi hukum seper kuadrat jarak. Terus karena yang poin kedua. As a sound wave propagate spherically, the sound energy, ya. The sound energy is distributed over the ever increasing surface diameter diameter of the wave front surface. Iya, bagus. Gini ya, nak ya. Spherically, kalau dianggap bunyi itu dari sumber titik bentuknya, kemudian bunyi akan berpropagasi, bunyi akan gampangnya aja berjalan. Nanti kalau berjalan tertawa, bunyi berjalan Pak. Ini jalannya gimana Pak? Lari apa jalan jongkok? Umpamanya itu kan susah. Ya pakai terminologi propagasi aja. Nanti kalau jalan dianggap seperti manusia. Jadi kalau gelombang berpropagasi, ini spherically, artinya spheris apa? Tahu nggak, nak? Agil? Permukaan yang spheris itu yang kayak apa? Ya cermin, nak. Cermin, cekung, cembung itu kan spheris itu. Ya, Bro. Nah, kalau
dari titik kemudian menjauh kan sebetulnya itu sebagian dari lingkaran kan, Nak. Kalau anakku buat lingkaran jadi permukaan sferis itu dari bola ya, Nak ya. Tapi at least untuk menggambarkan di datar kita bisa mengatakan seperti lingkaran. Nah, ini hal-hal yang supaya bisa dimengerti. Kalau tidak ada hambatan, itu dia akan berpropagasi ke segala arah over the ever increasing surface diameter. Oh, ini dongeng theoretically, tapi sebenarnya tidak begitu. Of the wavefront surface. Wavefront ini yang perlu dimengerti. Mesti gambarnya udah tahu ya, nah pasti kalau belajar fisika. Nah, Agis coba yang langsung kelima, nah ini supaya bisa menjelaskan inverse square law tadi. Nah, bisa kira-kira anakku membayangkan ya, kira-kira kalau ada bunyi di titik yang ujung, kemudian kalau umpamanya dia bergeser sejauh R begitu, apa yang terjadi? Kemudian kalau dia sejauh 2R, apa yang terjadi? Maksudnya intensitas pada permukaan itu ada rumusnya itu. Kalau PR kan tahu anakku, tapi kalau 2PR kan anakku juga tahu. Jadi luas sama keliling ya, Nak ya. Saya kira hal-hal sepele yang aku bisa mengerti dari formula itu. Coba kembali lagi ke yang keempat tadi, Nak, PowerPoint yang keempat. Nah, yang ketiga. Apa yang belum? Nah, Aryo sudah. Nah, Anita. Balik lagi ya. Aku lupa. Halo, Prof. Ya. Silahkan Nak dibaca, Nak Anita Damayanti. Under ideal condition, a free field could be represented by a sound signal being generated from a mountain peak. In real life situation, however, room bounded by walls, floors, and ceiling will interrupt the inverse square law at a distance in 10 average 30 square room at approximately 10 to 12 feet To 12 feet. to 12 feet from the sound source. Oke, berhenti, Nak. Nevertheless, Berhenti dulu, Nak. oh, sudah. Oke, sampai situ aja. Jadi bisa dimengerti, bisa diterjemahkan pada kondisi yang ideal. Medan yang dikatakan a free field, medan bebas, itu juga teorinya. Could be represented by a sound signal being generated from a mountain peak. Oh, jadi bisa Wakilkan oleh ya, yang dibangkitkan oleh dari puncak gunung. Okay. Di dalam kenyataannya, in real life situation, however, ruangan dibatasi oleh dinding, tembok ya, dibatasi oleh lantai, juga oleh atap. Apa itu? Bukan langit-langit ya, yang akan menginterrupt, Mengganggu. Yes, the inverse square law at a distance. Ini tadi tan bukan ya, tangan itu tangan maksudnya. Tangan. Ya. Ya, kalau kita ngomong tangan itu apa sih? Sinus per cosinus ya, Nak ya, jangan lupa. 30 minute square room at kira-kira 10 sampai 12 feet from the sound source. Ya, ini kira-kira saja. Nah, itu bisa mendekati kalau kita memang di ruang percobaan, di ruang akustik. Pengertian saya dulu juga di LIPI yang ada, walaupun ITB, ITS juga ada, tapi yang national standard dan memang ruangnya mencukupi itu di sana. Nah, itu bisa aku bisa melakukan percobaan seperti definisi-definisi yang ada di sini. Kembali lagi ke gambar yang tadi, Nak, yang kelima, Nak Agis. Ada komentar, ada pertanyaan dengan rumus. Dan jangan lupa ya, ini bentuknya itu karena dianggap titik seolah-olah seperti bola. Gambarnya si lingkaran. Per kuadrat jarak ya. Ini dikatakan di inverse square law.
Oke, kalau sudah langsung ke yang keenam, nah, Anis. Agis kok, nah, Anis. Sudah sering atau udah tahu apa itu efek Doppler? Nak Raihan, Nak Muhammad, Nak Aryo, Nak Anita, Nak Tahu, Prof. Raihan. Ya, dibaca lagi, Nak. Maksud saya membaca lagi, bukan dibaca lagi. Efek Doppler. Saya, Prof. Ya, silakan. Bagus. However, if either the source or the observer is moving, this change is called the Doppler effect. Objects of interest may be the speed of car on the highway, the motion of blood flowing through an artery. One of the most common examples is that of the pitch of a siren on an ambulance or a fire engine. You may have noticed that as a fast-moving siren passed by you, the pitch of the siren abruptly drops in pitch. At first, the siren is coming towards you when the pitch is higher. After passing you, the siren is going away from you and the pitch is lower. This is a manifestation of Doppler effect. Doppler effect. Kira-kira bisa nangkep nggak, Nak Raihan, apa yang dibaca tadi? Jadi kalau dari saya, Prof, itu Ya. berkaitan dengan frekuensi yang dihasilkan oleh ambulan berdasarkan kecepatannya dari jarak kita berada di posisinya, Prof. Ya, secara sederhana kalau kita mendengarkan sirinenya ambulans atau sirinenya pemadam kebakaran, begitu kan? Bagaimana kalau dia mendekat dan kemudian bagaimana kalau dia menjauh? Taunya dari mana anakku bahwa ambulannya mendekat atau ambulannya menjauh? Ini yang diceritakan oleh Doppler effect. Nah, Raihan bisa jawab dari yang dibaca barusan. Kalau ambulannya mendekat, berarti frekuensi dari sirennya itu makin membesar, Prof. Bolehlah. Tapi yang paling sederhana aja. Bagaimana kalau tahu, oh itu sirinenya mendekat, kemudian oh itu menjauh tuh. Dari mana itu anakku bisa kayak begitu? Dari ini, Prof. Yang paling sederhana. Kecepatan udaranya. Ya. Kalau sirine kalau ambulansnya mendekat, apa yang kedengaran? Suaranya semakin keras atau semakin lemah? Suaranya semakin keras, Prof. Yes, bagus. Jadi semakin keras suara bunyi tersebut, maka berarti si ambulans atau si pemadam kebakaran tadi semakin dekat, kan begitu. Tapi semakin jauh, itu artinya suaranya akan semakin tidak terdengar. Ya kecuali kalau memang tidak dibunyikan, itu lain lagi. Tapi ini biasanya kalau pemadam kebakaran dan ambulans itu kalau lewat pasti sirinenya dibunyikan begitu, tidak dimatikan. Jadi sebetulnya sepele banget Doppler effect itu. Kalau kedengaran semakin keras ya pasti dekat. Tapi kalau nggak kedengaran ya pasti semakin jauh. Begitulah kira-kira. Ya memang tidak menguntungkan atau kurang menguntungkan atau sama sekali tidak menguntungkan untuk teman-teman yang kurang beruntung. Nah, jadi maksud saya tidak seperti kita normal telinganya begitu. Jadi mereka pakai alat bantu dengar. Nah itu keras dan lemah atau intensitas dari si bunyi tersebut meredup ataupun menyala kalau cahaya itu tidak bisa dimengerti dia. Dia hanya melihat di instrumen, tapi dia tidak akan terdeteksi oleh gendang telinganya. Nah ini mungkin sederhana buat kita,
Kalau pelan-pelan suaranya semakin lemah, artinya semakin menjauh atau masih jauh. Tapi begitu semakin kencang berarti semakin dekat. Itu kira-kira. Ya memang kalau kita ngomong kaitannya dengan intensitas dan frekuensi. Oke, teruskan Nak Agis. Yang nomor 7 Nak Agis. Sesudah Doppler effect ya. Ya. Ya sebetulnya penjelasan seperti tadi yang saya omongkan tadi. You hear the high pitch of the siren and of the approaching ambulance. Dan itu tadi. Dan dicatat that its speed drops suddenly as the ambulance passes you. Nah, ya, jelas. Kalau bahasa kita ya bahasa sederhana, kencang banget gitu. Nah ini semakin menjauh, semakin tidak terdengar, dan semakin dekat, semakin kuat. Formulasinya anakku bisa baca semuanya. Singkatannya juga bisa dibaca semuanya. Itu sebetulnya efek Doppler. Jadi nanti kalau ada soal di UTS ditanya, apakah itu efek Doppler? Nah, anakku harus bisa menceritakan. Pakai formula boleh, pakai omongan, pakai kata-kata juga boleh. Tapi pengertiannya itu. Mengapa semakin dekat kok semakin keras, dan mengapa semakin menjauh semakin lemah? Itu kan biasa Pak, nggak boleh. Kalau anak teknik fisika yang belajar tentang bunyi, ya, itu Doppler efek Pak. Ada pertanyaan, ada komentar? Ada gambar selanjutnya yang hampir sama juga penjelasannya. Nah, nomor 8. Nah, Agis. Nah, bisa dilihat kan? Kalau yang di atas diceritakan bentuk dari gelombang bunyinya ya di sumbernya. Nah, kalau yang di bawah itu pada waktu diterima oleh kita. Nah, terus yang di dua sebelah kanan dan sebelah kiri anakku bisa menggambarkan. Serah nanti kalau di UTS ada pertanyaan, gimana sih yang menjauh dan bagaimana yang mendekat itu. Apa yang terjadi bisa ceritakan dengan baik. Boleh pakai formula, boleh pakai gambar, boleh pakai kata-kata saja. Bagaimana kalau jaraknya semakin menjauh, bentuknya aku bisa lihat. Bagaimana kalau semakin mendekat? Ya memang kalau telinga, oh langsung kedengaran Pak, itu kita. Tapi kalau yang kurang beruntung tidak tahu bedanya jauh dan dekat di situ. Justru pakai instrumen yang bisa dia lihat. Oke, lanjutkan Agis, nomor 9. Ini kaitannya kalau anakku mau mempelajari lebih dalam, terus anakku kepingin. Sebetulnya teori yang paling mendasar kita ngomong, apa sih akustik? Akustik adalah ilmu tentang bunyi. Bunyi itu apa sih? Energi. Dan kemudian dan seterusnya. Bagaimana propagasinya. Tapi kalau di sini dikatakan mempelajari lebih dalam, terus kemudian ada kata-kata fogut akustik begitu. Akustik di sini sudah agak nyeleweng sedikit pemahamannya. Kalau tadinya akustik hanya ya Nak ya, berarti the science of sound. Kalau di sini akustik ya seperti kalau kita ngomong tentang panjang gelombang tampak, infra dan ultra. Di bunyi juga begitu. Bagaimana kita bisa mendengarkan bunyi itu dengan tidak menyakitkan telinga kita. Ini terminologinya fogut akustik itu. Jadi dari sumbernya akan keluar penuh, tapi di telinga akan kita terima dengan baik. Nah ini banyak sekali nanti pertimbangan-pertimbangan di dalam membuat ruangan yang memenuhi persyaratan yang diinginkan, lebih spesifik lagi ngomongnya, oleh kita, oleh manusia. Bagaimana sebaiknya akustik. Ngomong akustik di sini sudah langsung bukan hanya the science of sound, tapi bagaimana mengaturnya
supaya ruangan tersebut nyaman. Seperti di restoran, suaranya ribut nggak karu-karuan, itu pasti itu bukan ruangan yang mempunyai kondisi akustik yang bagus. Nah, ini ceritanya. Seperti juga kalau kita ngomong ke aula begitu, atau tempat apa? Di gedung bioskop. Pada umumnya kalau di gedung bioskop kan semuanya pada ngedumel kalau duduk di depan. Ya memang harga kartunya lebih murah. Tapi konsekuensi itu sebetulnya bisa dihilangkan. Jadi harga yang murah itu bisa diminimkan, tidak hanya karena telinga kita sakit, tidak. Tapi justru kita bisa mendesain bagaimana untuk jarak yang dekat dengan jarak yang jauh, dengan mengoptimumkan tadi yang terminologi near, far, di berang. Jadi anak-anakku bisa lebih bagus membuat ruangannya sendiri begitu, apalagi kalau mengerti bahan-bahannya nanti di bawah juga ada, atau minggu depan bahan-bahan yang paling ideal untuk membuat ruangan kita nyaman, yaitu good akustik ya terminologinya begitu. Jadi mendengarkan musik juga bisa enak. Terus untuk komunikasi, ya pada umumnya ruang-ruang publik, ruang-ruang umum itu kayak begitu. Bisa dibayangkan kalau kereta api yang lalu lalang begitu, kalau kota-kota besar dan kemudian di stasiun besar tidak stop karena dia hanya yang terus-menerus otomatis itu ya, seperti di Jepang semuanya berjalannya waktu, jadi manusianya harus menyesuaikan. Walaupun memang kalau ada hal-hal tertentu seperti manusianya mau membongkar pintu, begitu tidak mungkin. Nah itu kondisi akustiknya cukup bagus di ruang-ruang istirahat yang kiri kanannya padahal kereta api yang ribut, tapi untuk di ruang istirahatnya itu mempunyai kondisi yang terminologinya jadi akustiknya bagus begitu. Nah, akustik padahal kita ngertinya kan ilmu tentang bunyi. Tapi di sini sebetulnya lebih lagi kenyamanan dan terhadap bunyi yang coba dibaca yang di bawahnya saja. Jadi requirement and condition for good acoustic. Nah, Agis lagi. Yang mana, Prof? Di bawah requirement and condition for good acoustic. Okay. The initial sound. Yeah. The initial sound of adequate intensity such that it can be heard throughout the hall. Nah, coba stop dulu. Jadi initial sound of adequate intensity that it can be heard throughout the hall. Ya kan? Kalau umpamanya kita mau dengarkan konser, terus yang dengar cuma yang depan doang, gitu kan? Udah bayar mahal-mahal, nggak bisa mendengar. Nah, ini suatu hal yang memang terminologinya mungkin kurang tepat, tapi memang manipulasi. Bagaimana sedemikian rupa supaya bunyi itu bisa didengarkan merata untuk semua pendengar yang ada di situ. Even di kelas yang paling murah pun, dia bisa mendengarkan konser tersebut. Karena kalau di hall, itu tidak hanya matanya yang melihat, mungkin dengan otomatis kalau jaraknya jauh kurang begitu jelas. Tapi yang dia dengarkan adalah suara konser tersebut atau penyanyinya, alat-alat musiknya. Nah, di sini di garis bawahi the initial sound, jadi bunyi yang awal should of adequate intensity. Jadi gimana mau terdengar kalau tidak mempunyai intensitas yang cukup. Nah, yang tahu dengan sendirinya ini para pemainnya, para laporan yang ada di situ yang bisa mengatur tengah tersebut. Kita mempunyai amplifier, kita bisa melakukan amplifikasi, tapi ada minimum. Nah, di sini dikatakan cukup ya, intensitas yang cukup. Oke, tambah satu lagi, The sound Agis. produced Poin kedua. should be evenly distributed over the entire area covered by the audience. The entire ya nak ya, jadi seluruh the entire area. Entire area. Yang dipenuhi
oleh pendengar dengan Audience, sendirinya. pendengar. Ya, audience. Oke, Nak Willy, yang poin yang ketiga. The sound In the pointing hall. Okay, in the hall. In the hall used for speech, the initial sound should be clear and distinct. Ya, jadi harus jelas ya dan berbeda dengan sendirinya. Tidak bisa sama. Nah, ini kita tidak bisa hanya ngomong, pasti ada alat-alat ukur di situ, at least di speedometer selain jarak dengan sendirinya. Oke, teruskan Nak Willy. In the hall used for music and dance, the initial sound should reach the audience with the same frequency and intensity. And intensity. Ya. Sama frekuensinya dan intensitasnya. Ini luar biasa. Kita ngomongnya gampang di sini, tapi di dalam prakteknya nanti, itu perlu trik-trik yang khusus, tricky, harus bukan licik maksud saya, punya kepiawaian tertentu. Nah, ini biasanya anak-anak yang baru belajar atau baru menguasai akustik, teori akustik, rada kesulitan ini. Karena kita harus bisa mengatur sedemikian rupa supaya nanti kan lucu kalau yang nari sama yang musik pengiringnya tidak sama, nanti kan bisa dagelan menarinya. Terus bisa kelihatan juga kurang bagus kalau orangnya melihat penari-penari tersebut. Dan suaranya juga tidak terlalu keras untuk para pendengar dan di semua tempat. Itu suatu hal yang tidak gampang. Dongengnya sih gampang di sini, with the same frequency and intensity. Tapi pengaturannya perlu. Jadi sehingga ruangan itu berbeda-beda, Nak. Mungkin ketebalan dindingnya. Jadi antara tempat para penari dan pemain musiknya itu ada di atas, itu berbeda. Makanya kalau anakku lihat konser begitu ya, bisa lihat bagaimana layout dari pemain musik, di mana drum, di mana piano, di mana si dirijennya berdiri dan seterusnya, itu merupakan hasil akhir dari perhitungan di dalam menginginkan kondisi dari ruangan akustiknya, begitu ya. Terakhir, Nak, maksud saya di nomor 9 ini. All noises, whether originating from inside or outside of the hall, should be reduced to such an extent that they don't interfere with the normal hearing of music. Ya. Kalau musik bacanya music ya, normal hearing of music. Kan bukan U tapi U di situ. Nah, ini semua noise, semua suara yang kita tidak inginkan gitu. Kalau bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan derau gitu ya. Baik itu yang berasal dari dalam ruangan, hall itu sendiri, atau dari luar, should be reduced sedemikian rupa to such an extent that they do not interfere, dan dia tidak akan bisa mengganggu dengan pendengaran kita terhadap musik yang sedang in action di depan. Ini requirement-nya ya. Nah, melaksanakannya itu nanti tergantung kepada ruangannya, bagaimana dan berapa, apa saja alat musiknya dan seterusnya. Tapi paling tidak anakku bisa membayangkan, oh ternyata belajar tentang akustik itu luar biasa juga untuk ke tingkat-tingkat tertentu ya, Nak, ya. Karena ini tidak anak-anakku dengan kemampuan kapabilitas tertentu itu akan lumayan juga di lapangan. Nah, biasanya masih jarang sampai dengan sekarang. Dan di laboratorium itu juga luar biasa. Pemahamannya tadinya mereka pada waktu datang masih nol begitu, tapi sekarang sudah piawai. Apalagi di pengujian peralatan akustik ya. Nah.
yang banyak dijual itu luar biasa itu. Terminologi sederhana tentang standar kalibrasi itu mereka sudah harus di luar kepala tentang pemahaman itu. Lanjutkan Agis. Nomor 10. Nah, di sini anakku semua bisa lihat dikatakan di sini bahan-bahan akustik, akustik material. Ya lebih tepat memang ngomongnya akustik material, material akustik. Ini sebetulnya akibat, bukan akibat ya. Tadi kan minta persyaratan-persyaratan begitu kan yang khusus untuk sedemikian rupa supaya bisa membuat ruangannya cukup bagus. Nah, ini mereka atau anak-anakku harus tahu persis apa yang disebut sound absorber, terus bagaimana klasifikasinya, apa gunanya, sound diffusers, apa juga itu noise barrier, dan sound reflectors atau isolators. Sekarang per katanya saja. Jadi dilihat dari katanya, sound absorbers. Apa itu terjemahannya, Nak Willy, sound absorbers? Suara yang terserap. Penyerap ya, bukan suara. Penyerap suara. Penyerap suara ya maksudnya. Ya. Jadi ini bahan penyerap suara. Kira-kira sama enggak itu dengan sound reflectors atau sound isolators? Jadi terbayang sekarang, yang satunya sound absorber. Harus tahu awalnya yang kemarin itu apa itu refleksi, apa itu transmisi, apa itu terminologinya diffuser yang saya bilang scatter. Ya, seperti kemudian ada di sini sound diffuser, tadinya ada sound absorber, sekarang ada sound diffuser. Ya, mau tidak mau kalau kita mau membangun gedung, tidak mungkin kita kan, wah ini kan ruang akustik, jadi harus semuanya pakai absorber. Nggak bisa, Nak. Nah, nanti kan nggak kuat, karena sound absorber pada umumnya walaupun kecil-kecil punya makroskopik ya bentuknya, tapi dia kemampuannya itu menyerap. Sebetulnya pada hakikatnya kalau teori begitu menyerap, kok kayak menyerap air. Sebetulnya di sini absorber itu sebenarnya tidak menyerap, tapi suaranya capek, intensitas bunyi tadi capek karena dipantulkan ke sana kemari berkali-kali, berpuluh-puluh beratus kali, sehingga dia nggak bisa keluar. Nah, tapi terminologinya sound absorber. Karena pada umumnya yang dibuat itu yang terminologinya menyerap bunyi pada hakikatnya itu seperti apa? Ya kalau anak-anakku sering tahu busa begitu. Busa itu sebenarnya terdiri dari lubang-lubang yang kecil yang banyak sekali. Nah itu bunyi dipantulkan di situ sampai capek tidak keluar. Ya jangan tertawa, bunyi kok capek. Iya karena intensitasnya lama-lama semakin lemah. Itu sebenarnya fungsi sound absorber. Secara teoritis kita bisa tahu dipantulkan beratus-ratus ribu nggak keluar sampai nggak keluar. Di sini contohnya sound absorber apa? Oh salah ini saya kalau ngomong dikatakan. Tapi untuk apa ini gunanya begitu kalau di sini kalau saya lihat saya baca ini. Gunakan untuk wall panels, ceiling cloth, ceiling tiles, ceiling baffle. Jadi sebetulnya ini untuk digunakan untuk menyerap bunyi yang tidak diinginkan. Dipasangnya bisa di dinding, bisa di langit-langit. Nah, ini juga bisa berbentuk seperti lantai juga, ceiling tiles ya, tapi dari bahan-bahan yang menyerap bunyi. Yang tadi saya katakan dari busa begitu ya. Atau juga di tikungan-tikungan atau di lekukan-lekungan, makanya di sini ada sound absorber yang bentuk ceiling baffle.
Datar juga bisa, makanya dikatakan di sini ada yang broadband ovals. Atau singkat saja disebut absorbers. Saya di langit-langit kayak seperti yang dikatakan ceiling cloud tadi, tapi semuanya itu absorber. Kalau sound diffusers, di sini ada contohnya 4, begitu, tapi ini dilihat dari bentuknya. Kalau anak-anakku pernah melihat, karena kalau nggak melihat, nggak pernah ya nggak apa-apa. Pada umumnya kalau kita masuk lab akustik, biasanya bagaimana dindingnya kira-kira? Siapa yang tahu? Bentuk dindingnya maksud saya. Nah, Agis tahu bentuk dinding ruang akustik? Bergelombang, Prof. Maksudnya lekuk-lekuk. Lekuk-lekuk bolehlah. Tapi justru permukaannya tuh runcing ya, nak ya, Iya, runcing, Prof. kayak prismat yang ujungnya menghadap ke kita. Bisa dibayangkan di situ kalau bunyi jadi merambat, intensitas bunyi merambat, dia akan menabrak tersebut, nggak bisa balik. Lain lagi kalau datar, permukaannya, temboknya datar. Tapi kalau runcing begitu, nah bentuknya kalau kita bisa lihat di sini sound absorber, tadi bisa dikatakan wall panel, ya datar semuanya. Tapi permukaannya sebetulnya berlubang banyak sekali. Tapi dalam skala kecil. Nah kita tahu bunyi juga sama kan? Seperti cahaya juga, foton, bunyi juga sama. Frekuensinya yang berbeda begitu. Nah, ini bentuknya ada yang quadruped pyramid diffuser. Terus yang kedua pyramid diffuser. Jadi kalau permukaan datar itu memang diskatterkan ada ya, nak ya. Apa itu terjadi? Karena perbedaan tinggi permukaan. Walaupun kita ngomong permukaannya halus, Pak, sebetulnya itu ada lembah dan bukitnya di situ. Jadi lembah bukit di permukaan yang datar yang halus itu masih ada. Nah, itu yang menyebabkan bunyi itu terserak ya, di diffuse. Lebih bagus lagi kalau permukaannya seperti yang kita lihat di ruang-ruang akustik. Jadi permukaannya itu tidak justru seperti anak tombak semuanya begitu ya ujungnya ya, nah ya. Dan bahannya pun absorber tapi bentuknya seperti tombak biasanya. Nah ini atau seperti piramida bolehlah. Kalau kuadrat itu segi 4 ini. Kuadratik juga hampir sama. Cuma bisa lekuknya ke dalam. Double tapi berbeda, tapi semuanya kubus ya namanya. Double duty juga bisa lah. Jadi dia dia menahan yang menyerap yang datang, kemudian dia menangkap yang pantulan, itu bisa. Itu namanya double duty diffuser. Bagaimana dengan yang noise barrier? Nah, bisa lihat di situ tulisan noise barrier. Barrier itu apa itu? Kira-kira Nak Agis bisa menerjemahkan barrier. Oh, ada barriernya, rintangan ya. Nah, tapi rintangan untuk noise, rintangan untuk bunyi yang kita tidak inginkan. Ya sama aja, kita bisa taruh dinding di situ. Tapi dia bisa mengendalikan getaran. Ya, bahannya bisa kita ambil dari absorber, bisa ambil kita diffuser. Malahan di sini dikatakan komposit ya, Nak ya. Komposit sekarang banyak sekali yang bahannya bermacam-macam itu dari bahan yang untuk dibuatnya gitu. Menarik kalau terminologi sound reflectors maupun sound isolators. Kira-kira kalau sound reflectors bentuknya bagaimana kira-kira? Kadang-kali Nak Agis bisa jawab sound reflectors. Ya sebetulnya sama, Nak. Jadi dengan kalau kita ngomong nanti ada di belakang kalau tidak salah juga. Kalau kita kepingin mengarahkan bunyi, Nak ya. Jadi bunyi supaya tidak kemana-mana itu kita perlu pakai sound reflectors. Nah, dengan sendirinya bentuknya tidak sama dengan barrier, tidak sama dengan diffuser ataupun dengan absorber. Jadi dia mempunyai jari-jari kelengkungan, nah itu ya reflektor.
Kalau isolators ini karena dia memisahkan satu tempat, memisahkan supaya tempat yang lain tidak tercemar atau bisa mendengar dengung, noise. Nah, itu dia diisolasi. Nah, untuk mengisolasi ruangan itu diperlukan isolator. Dengan sendirinya dindingnya berbeda dengan dinding-dinding biasa. Bukan dinding-dinding metal maupun kayu halus. Sampai dengan nomor 10 ada komentar, ada pertanyaan, ada keingintahuan. Nah, keingintahuan. Bisa diperjelas lagi di sebelah belakang. Nah, ya, di seterusnya maksud saya. Tidak saya kasih dulu akustik material. Lanjutkan Nak Agis nomor 11. Ya, jadi bisa dilihat ini secara teoritis begitu bagaimana bunyi di situ dikatakan dipasangi oleh sound absorber. Bagaimana dia berfungsi? Saya kira bisa dibaca oleh anak-anak semuanya. Nah, Anissa lagi, nah Anissa Talita. Tolong dibaca, Nak. Ya, Prof. Sound absorbers. This material eliminates sound reflections and are generally porous, with many pathways that redirect sound and cause it to lose energy. Jadi ngerti ya. Jadi ini akan mengeliminasi bunyi, pantulan bunyi. Dan untuk itu pada umumnya bentuknya atau strukturnya berpori-pori ya, porus ya. With many pathways that redirect sound and cause it lose energy. Ya karena capek. Si bunyinya tadi disuruh belok-belok gak karu-karuan, akhirnya capek. Itu dongengnya, tapi kalau terminologinya bunyinya diserap begitu. Ayo teruskan Nak, sampai titik 3. Kedua, ketiga. Typical sound absorbing materials are fiberglass, rock wool, open cell polyurethane foam, cellular melamine foam, heavy curtain blankets, and thick fabric wall coverings. Absorber. Nah, jadi bahannya anak-anakku tahu semuanya ya. Heavy curtain blankets and thick fabric wall covering. Jadi bisa dibayangkan, belum melihat tapi bisa dibayangkan. Kalau lainnya bisa rock wool tahu, fiberglass juga tahu. Tapi kalau selimut, nah, apa bukan selimut ini? Selambu. Heavy, yang berat. Tapi karena itu tadi ya, Nak ya. Dia mempunyai pori-pori ya, porus sifatnya. Oke, yang poin ketiga, Nak. Absorber materials do not substantially block sound, but absorption can enhance isolation by stopping air movement that would otherwise allow sound and noise to travel. Jadi ini perlu dimengerti, barangkali nanti ada pertanyaan waktu UTS gitu ya. Jadi absorber materials do not substantially block sound. Nah, karena dari kata-katanya itu absorber material, but absorption can enhance isolation by stopping air movement that would otherwise allow sound and noise to travel. Jadi karena ada pori-pori, bukan hanya capek, tapi juga ada udaranya di situ, yang itu bisa mencegah, memberhentikan begitu. Stopping air movement that would otherwise allow sound and noise to travel. Yang biasanya kalau tidak ada itu bisa terus, kalau ini dihambat oleh udara yang ada di situ. Kalau saya katakan tadi permukaannya yang banyak sekali, jadi sebetulnya kita lihat ini saat di datar, tapi kalau bahannya kita tahu ada yang dari rock wool, ada open cell polyurethane foam, cellular melamine, itu semuanya pori-porinya banyak sekali. Artinya ruang udaranya juga banyak dan dia akan mencegah. Oke, siapa lagi sekarang anakku untuk baca yang terakhir? Nah, Raihan Dwi, baca Nak. Loncat nih, maaf saya. Yang diffuser, Nak.
Ya, Prof. Sound diffuser. Sound diffuser. This device reduces the intensity of sound by scattering in over an expanded area, rather than eliminating the sound reflection as an absorber would. Traditional special diffusers, such as the polycylindrical barrel shapes, also double as low-frequency traps. Saya rasa kalau bacanya bisa pelan-pelan, perhatikan kata. Kalau bahasa Indonesia langsung bisa cepat, tapi kalau enggak, dengan begini anakku bisa belajar bahasa Inggris sekaligus bisa mengerti cepat. These devices reduce the intensity of sound. Oh, gitu. Jadi dia akan menurunkan intensitas dari bunyi. Dengan cara apa? By scattering it over an expanded area. Jadi dia akan menyerakkan, scattered, kalau bahasa saya scattered itu menyerakkan. Kok bisa terserak itu gimana bunyi? Ya tadi saya katakan, permukaan itu tidak ada yang datar. Absolutely datar enggak ada. Pasti ada perbedaan bukit dan lembah. Itulah yang mengakibatkan bunyi tersebut terserak. Rather than eliminating the sound deflection as an observer would. Nah, jadi kalau di sini ini diserakkan, ini yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh absorber yang dia menerkam, mengisap itu. Sebetulnya dia kan dimasukkan ke lubang-lubang kecil, pori-pori tadi yang dikatakan porus, karena porinya banyak begitu. Nah, itu dia terperangkap di situ atau habis energinya. Kalau di sini justru untuk menyerakkan. Jadi tidak langsung tunggal. Tapi memang biasanya kalau diffuser ini untuk penghalusan, untuk smoothing, karena tidak sehebat seperti absorber di dalam mencegah noise, gitu, kebisingan. Oke, selanjutnya Nak Agis. Nak Muhammad, Agil, mohon dibaca Nak. Noise barriers. These materials are heavy, dense, and massive to prevent sound penetration. A common material is drywall, gypsum, sheetrock, thin materials with high sound blocking. Characteristics are lead foil and mesh load finally. A sandwich of dissimilar materials such as 5/8" gypsum, 1/8" vinyl barrier, and a 1/2" finished layers of drywall will block more effectively than an equivalent thickness of drywall alone. More energy is lost as sound must change its speed for a different material. Ya, bisa mengerti Nak Muhammad? Jadi kalau barrier biasanya these materials are heavy, berat ya Nak ya, dense, majal, and massive to prevent sound penetration. Jadi rasanya bunyi tidak akan bisa begitu saja menembus. Apa itu bahannya? A common material is drywall. Dinding yang kering, apa itu? Gypsum, sheetrock, lembaran-lembaran batu. Oh, batu lembaran. Thin materials with high sound blocking characteristic. A lead foil and mass loaded vinyl. Jadi ada juga yang tipis, yang ini bisa juga langsung memblokir, memblok. Ini tembaga ya Nak ya. Jadi memang ada kaitannya dengan harga dengan sendirinya. Tapi ini dikemukakan semuanya. Dengan catatan yang tadi di atas, these materials are heavy, dense, and massive. Untuk
Kalau tidak padat ya jelas tidak mungkin. Kalau besi agak susah. A sandwich of dissimilar materials such as 5/8. Nah, ini macam-macam ini ukurannya. 5/8 ya nak ya. 5/8 inci atau 1/8 vinyl barrier atau setengah inci drywall. Setengah inci berarti 1 lebih lah 1 ya 1/15 begitu. Will block more effectively than an equivalent thickness of drywall alone. Ya, jadi dengan ditambah ini maka dia bisa menghalangi bunyi tadi. Tidak akan bisa transmitted, bisa tidak meneruskan. More energy is lost as sound must change its speed for its different material. Ya, karena dengan perbedaan bahan tadi nak, jadi kecepatannya semakin merendah. Kalau biasanya di udara kan dia dengan kecepatan 340. Tapi di situ kecepatannya sangat cepat sekali drop karena dia tidak bisa menembus. Akhirnya hilang di sebelah dindingnya. Di seberang dinding ya. Nah, ya di balik dinding, maaf, bukan seberang dinding. Nah, di sini ada terminologi yang hampir-hampir mirip supaya mengerti, supaya bisa membedakannya. Yang satu bilang barrier, yang satu bilang isolators. Nah, kalau barrier untuk isolator, Pak, iya, tapi ini terminologinya yang perlu dimengerti. Ayo anak-anakku, Talita, anak Anissa Talita. Sound isolators. Sound isolators. These devices are resilient and prevent sound transmission through the structural steel or concrete of a building as well as its plumbing and air handling systems. Typical devices are resilient channel for drywall, isolation space for floors, and special adhesives for walls to avoid the hard connections of nails and screws that often provide a sound pass-through otherwise effective sound insulation material. Ini yang paling akhir, ini yang perlu diingat-ingat. Nah, kalau nanti anakku jadi pakarnya di situ, jadi yang menangani langsung begitu ya nak ya. Jadi perlu dimengerti betul apa itu special adhesive, lem khusus ya nak ya. Ya karena kenapa kok pakai lem Pak? To avoid the hard connection of nails and screws. Jadi memang untuk menghindarkan koneksi yang benda-benda keras seperti paku dan skrup. Karena dengan paku dan skrup itu ternyata memberikan kemungkinan bunyi tadi berobos. Sound pass through otherwise effective sound isolation. Jadi kalau tanpa special adhesive tadi kemungkinan dia bisa merobos. Kalau hanya dipakai skrup dan paku. Nah, aku bisa tahu ya. Jadi kalau ruangan tersebut membatasi pakai paku dan pakai skrup, masih bisa bunyinya itu melalui paku dan skrup tadi untuk ke tempat ke ruangan sebelah. Tapi harus pakai lem sehingga kemungkinan tersebut bisa dieliminir ya. Dilanjutkan yang ke-13, Nak. Ya ini sebetulnya masalahnya umum ya, terlalu umum begitu. Anakku bisa membayangkan sendirilah seperti the need for absorbing material. Kenapa begitu? Ya karena kan ruangan sebelah ramai kita ikutan mendengarkan kan jadi tidak nyaman begitu. Apalagi kalau anakku lagi mau UTS ataupun UAS begitu ya. Kemudian mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan atau mengganggu begitu, makanya
Kalau begitu perlu dong bahan-bahan untuk menyerap bunyi ini. The need for absorbing materials. Itu dikatakan to ensure privacy, to ensure privacy, to noise control, to improve environment for efficient working. Biasanya juga di kantor-kantor ya nak ya. Pada umumnya itu khususnya di rumah sakit, di ruang operasi, di emergency juga ada. Terus di ruang-ruang tertentu ya. Apa itu ruang pasien? Yang biasanya pasien menginap, ruangnya akan berbeda dengan tempat-tempat praktek yang ada di bawah biasanya. Itu sebabnya ruang-ruang biasanya ditaruh di lantai-lantai yang lebih atas. Langsung ke 14 nah. Agis. Nah, ini anakku semua tahu. Saya kira secara umum ya ini klasifikasi, ada gambarnya di sebelah belakang begitu. Ada yang bentuknya torus, ada yang berbentuknya panel, ada yang bentuknya cavity. Jadi seolah-olah seperti menangkap, tapi semuanya itu absorber. Atau dari bahan komposit. Nah, ini hal-hal yang secara umum ya kalau ada toko-toko khusus seperti anakku kemarin yang tugas akhir, bukan kemarin ya, tahun kemarin, yang bisa membuat dan alatnya paten ya nak ya, tentang alat pengukur noise itu. Jadi dia membuat alat, patennya paten sederhana. Sudah jadi. Jadi kalau ada perusahaan atau kantor yang merasa terganggu dengan lalu lintas, umpamanya karena posisinya mungkin juga terganggu oleh sekolahan dan seterusnya. Dengan alat tersebut, kita bisa langsung, Pak, dindingnya ini, pintunya ini, dan seterusnya. Karena alat tersebut bukan hanya sekedar desipilometer, tapi alat tersebut desipilometer yang bisa langsung menunjukkan berapa intensitas di situ dan kemudian bahan apa sebaiknya yang digunakan untuk menurunkan intensitas bunyi yang ada di sekitar situ. Mungkin di ruang depan berbeda, di samping juga berbeda, di belakang dan seterusnya. Itu sudah anakku sudah ada yang buat dan paten. Tapi paten sederhana, tapi nggak apa-apa, nggak bagus sekali. Nah, itu bahan. Hanya kayak begitu, cukup dimengerti saja. Lanjutkan, Nak Agis. Jadi bahan juga ada kaitannya dengan frekuensi bunyi ya, Nak ya. Jadi harus dimengerti juga. Bunyi juga ada yang bukan bisa diharapkan sesuai dengan keinginan kita, kemudian bisa dilemahkan begitu, itu bisa diarahkan. Sama seperti kalau kita melihat gambar atau orang yang tidak kita ketahui di sekitar kita di dalam, nah kita bisa mengetahui dengan cermin. Ini pun analog pemahaman hal tersebut. Ini saya belum 78. Coba yang nomor 16, Nak. Nah, Farhan, dibaca yang di atas, Nak Farhan. Saya, Prof. Gimana? Nak Farhan nggak ada? Saya, Prof. Raihan. Alhamdulillah. Ayo, silakan. Cavity resonators. Cavity resonators.
These cavity resonators consist of a container or chamber with a small opening in which absorption takes place by the resonance of the air in container, which causes loss of sound energy. It can be designed to absorb sound of any frequency, suitable for particular higher frequencies. Jadi bagus nak, ini semuanya juga anakku mesti mengerti, apalagi kalau nanti jadi desainer. Jadi kita perlu cavity resonator. Cavity itu apa sih nak? Terjemahan bahasa Indonesianya? Ya bisa dianggap gampang aja, cekungan begitu ya nak ya. Nah tapi dia bisa langsung untuk menyerap, dan itu sangat-sangat jadi seperti jebakan begitu sebetulnya cavity resonator. Nah ini penting sekali kalau anakku kepengen menjebak, menangkap, menyerap gitu ya, absorb sound of any frequency. Nah ini yang hebat. Pak, any frekuensi Pak? Iya, jadi ada yang nggak kedengaran juga bisa ketangkep. Baik yang infrasound maupun yang ultrasound. Kalau rendah nggak apa-apa nak, tapi kalau intensitasnya tinggi itu enggak. Nah biasanya kalau di Kementerian Pertahanan, nah Kemenhan, di peralatan di gedung-gedung militer itu digunakan, dibeli itu, yang orang tidak tahu apa gunanya, tapi harganya kok mahal. Ya, karena itu secara tidak sadar, bukan tidak sadar, salah kata-kata saya. Banyak yang tidak mengerti bahwa itu akan membahayakan orang yang akan di situ. Dengan bunyi baik itu infra maupun yang ultrasound. Kalau visible, kok visible, yang audible sih jelas kita mengerti gitu. Jangan teriak-teriak di sini. Tapi kalau yang inaudible, yang tidak bisa kita dengar, tapi intensitasnya tinggi, nah itu kita tidak tahu bahwa komandan di situ tahu-tahu pingsan begitu. Ini hal-hal sepele yang perlu anakku mengerti, walaupun mungkin tidak berkecimpung di situ, tapi oh ternyata ada ya. Jangan lupa bunyi itu apa, energi ya, jangan lupa ya. Nah, karena energi bisa dipakai untuk hal yang baik, tapi juga bisa dibuat untuk hal yang tidak bagus. Kalau yang audible atau yang bisa terdengar, itu gampang. Orang teriak di situ, begitu. Tapi kalau tidak, justru yang inaudible itu akan membahayakan kesehatan. Nah ini banyak sekali. Kalau mungkin anakku sudah baca tentang masalah-masalah, bukan S1 sarjana, bukan, tapi intelijen ya nak ya. Kalau di tentara kan ada S1, itu staf 1 tentang intelijen, staf 2 itu kepegawaian, staf 3 itu tentang korupsi, staf 4 staf 5 tentang hubungan luar, dan seterusnya. Itu mereka tahu persis apa dan bagaimana, bukan mengapanya. Mereka tidak pernah bertanya. Satu kali lagi nak, yang terakhir aja. Nah, Agis. Halo nak Agis. Iya, Prof. Yang mana, Yang Prof? terakhir saja. Di yang paling bawah, yang paling bawah. maksud saya slide yang ini atau Slide yang terakhir, nak, yang paling bawah. Oke. Kurang saya. Nah, nanti dibaca lagi. Nah, nomor 26 ya. Kelihatannya sepele, tapi terminologi ini mau tidak mau anakku juga harus membaca. Tapi paling tidak sekarang anakku sudah bisa baca bersama-sama dan juga bisa mendengarkan dari saya begitu, mungkin masih kurang jauh. Ini perlakuan terhadap permukaan dalam. Tadi yang saya katakan ya nak ya, ini anakku harus mengerti, anakku sarjana, jadi bukan anak-anak SMA, SMP begitu.
bahwa bunyi itu bisa berarti segala macam untuk manusia. Jadi yang kita pikirkan bukan hanya yang menyenangkan, tapi juga yang tidak menyenangkan. Nah, bagaimana kita menjaga sedemikian rupa, membuat sedemikian rupa, supaya ruangan-ruangan tertentu, bukan hanya ruangan kita, kalau ruangan biasa sih enggak apa-apa. Kita bisa memperlakukannya sedemikian rupa sehingga sangat-sangat membantu, bukan hanya menurunkan intensitas yang tidak kita inginkan, tapi bisa menjaga orang yang ada di dalamnya tersebut dari bunyi-bunyi yang tidak kita inginkan. Mungkin pertemuan pertama atau kedua saya lupa, saya pernah cerita jadi bahwa demonstran itu, nah itu bisa kita sebetulnya tidak perlu dihadapi dengan polisi huru-hara begitu, sehingga dilempar-lempar batu, itu kuno. Kami dulu juga sudah membuat dan menghadap ke bukan Pak Kepala, bukan Kapolri waktu itu, tapi bidang keamanannya beliaunya senang, tapi ya kalau sudah jual beli kan bukan urusan kita begitu, itu yang tidak tahu. Mereka prefer ke barang-barang yang lebih beli yang diimpor begitu, padahal kita sudah bisa. Nah, itu bagaimana kita melindungi mereka pada saat awal ada melindungi mereka, tapi kalau pada saat yang rame-rame kita melindungi polisi, jadi tidak melindungi aparat yang bertugas di situ. Dengan apa itu ya, dengan peralatan-peralatan pelindung. Kita bisa menembakkan bunyi, kemudian bunyi itu akan membuat, karena energi jangan lupa, membuat lemas para demonstran. Nah, kita bisa membawa para demonstran naikkan truk terus diminta pulang ke tempatnya masing-masing. Jadi kejadian seperti tahun 2008, 2007, ya itu tidak akan terjadi lagi. Jadi suatu hal yang bermanfaat tanda kutip untuk mereka begitu. Nah, itu caranya kita membuat sedemikian rupa. Jadi bukan hanya ruangan, tapi juga kendaraan kita bisa lakukan hal-hal tersebut. Bagaimana melindungi manusia dari hal-hal yang tidak kita inginkan, khususnya ini kita berbicara tentang bunyi. Nah, kalau kita ngomong di luar itu jelas, tapi sekarang bagaimana dengan permukaan-permukaan yang ada di dalam? Coba dibaca Agis. Nah, ini yang terakhir soalnya. Ceiling inside walls should provide a favorable reflection that reach the rear parts of a large auditorium. Nah, kalau ini di ruangan gimana, Pak? Ya di luar maksudnya bunyi, karena kalau sampai di dalam meledak atau ditembakkan di dalam, yang konyol yang di dalam. Nah, itu supaya bisa hilang keluar. Ini secara desain begitu, bagaimana bahan-bahan untuk melindungi orang di dalam ruang tertutup. Bawahnya di bawah sana, Agis. Yang ceiling splash, Yes, ceiling splash ya. Ceiling splash are spread out and tilt portion of the ceilings can be arranged or devised to reflect the sound. Ya, jadi dengan ini posisi ya, Nak ya, kita bisa meletakkan sedemikian rupa. Mungkin bisa kita pasang terpencar-pencar atau bisa terpasang di situ juga, tapi sudutnya, bentuknya, posisinya itu tidak seperti yang normal kalau di ruangan biasa begitu. Untuk menghindarkan bunyi-bunyi yang luar biasa untuk kesehatan kita. Terus. All reflex sound must reach within 45 seconds to avoid echo. Nah, ini supaya tidak terjadi echo, nah, supaya tidak jadi gema, itu jadi semua bunyi itu harus dipantulkan yang akan mencapai di situ tidak lebih dari 45 detik gitu. Berarti kan sangat dekat sekali. Kalau 350, kalau 1 menit itu berarti, nah aku bisa bayangkan, kalau 45 detik berarti, nah, kalau satu ruangan mungkin kan ruangannya 3 meter kali 3 meter, itu tidak ada artinya sebetulnya untuk kecepatan bunyi. Ruangan ya, Nak ya. Tapi lain lagi kalau di luar. Lain lagi kalau kita ngomong cahaya, kalau cahaya kan 220 km per detik ya. Kalau ini justru
tidak terlalu 340 meter kalau di udara. Tapi itu sangat mempengaruhi kalau itu cuma 3 meter dan itu di ruangan. Ini hal-hal yang sepele. Deflector should be within 8 meter of the sound wave. The sailing sound parallel to the floor. Nah ini, jadi kalau di dinding bisa dibuat macam-macam, tapi langit-langit justru not be parallel to the floor. Nah, aku pasti ngerti juga kan. Jadi kalau nanti masuk ke ruangan, terus ruangannya kok tidak sama, tidak sejajar dengan lantai, mengapa itu? Anak pasti harus tahu. Nah, itu untuk ruangan-ruangan khusus, walaupun disamar ya nak, ya biasanya warnanya yang berbeda sehingga kelihatannya paralel. Tapi sebetulnya ruangannya tidak paralel untuk menghindarkan bunyi-bunyi, khususnya yang tidak terdengar, tapi intensitasnya tinggi, yang membahayakan orang yang ada di dalam situ. Oke nak, terima kasih banyak. Saya tadi datangnya terlambat, tapi kepengennya berhentinya cepat-cepat. Mohon maaf, sekali lagi saya salah tadi, sampai lupa duduk terus. Terima kasih banyak. 1 menit, ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan jawabnya 5 menit ya boleh. Tapi pertanyaan 1 menit. Nah Anissa, nah Anita, nah Aryo, nah Agil, nah Raihan Dwi, nah Willy. Cukup Prof, folder saya Prof. Cukup ya, terima kasih banyak. Senang aku ada yang teriak. Nah Agis juga ya. Ya, Prof. Sehat terus nak Willy. Sehat, lancar, harus. Ya, terima kasih banyak. Oke ya, terima kasih. Sampai minggu depan ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus nak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Prof. wabarakatuh. Sehat selalu ya, Prof. Terima kasih, Prof. Saya live ya. Iya, Prof. Iya, Prof.